Halo guys, bagaimana kabarnya? Aku harap kalian baik-baik saja. Yang belum ngopi silahkan ngopi, karena aku Dimas Irfan akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini aku akan melanjutkan film Like Shop, serial drama Korea yang masih nunggu dan penasaran dengan cerita selanjutnya, Still in Nox TV. Di awal film diceritakan beberapa orang yang datang ke toko lampu ternyata adalah orang-orang yang dalam keadaan koma di ruang ICU, yang berarti mereka ini sedang berada di dunia arwah antara kehidupan ataupun kematian. Yang ternyata toko lampu merupakan cara mereka untuk kembali ataupun pindah ke tubuh manusia mereka masing-masing. Sebenarnya apa yang membuat mereka bisa seperti ini dan apa yang membuat mereka ke toko lampu? Dan mereka-mereka yang nggak memiliki lampu tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Namun bagi mereka yang bisa menyentuh lampu dan memiliki nama di lampu itu, mereka masih mempunyai kesempatan untuk tetap hidup. Kali ini kita akan menceritakan di kehidupan Yunmin sebelum menjadi arwah. Pada waktu itu dia sedang di kereta dan mengabarkan kepada Jiyoung, orang yang membawa koper. Jadi mereka berdua ini adalah sepasang kekasih. Jadi pada malam itu rencananya Yunmin mau pergi ke tempat Jiyoung. Tapi setelah Jiyoung memberikan jawaban yang membuat Yunmin agak ragu-ragu. Jadi dia tanya apakah ibunya datang menemui Jiyoung atau tidak. Lalu Jiyoung bilang bahwa ibunya tidak datang. Dan juga Jiyoung bilang agar mereka bisa bertemu besok aja. Tapi Jiyoung langsung menghapus pesan tersebut dan bilang lagi kepada Yunmin bahwa oke, dia juga merindukan Yunmin. Sebenarnya Yunmin pada hari itu ingin melamar Jiyoung karena dia sudah mempersiapkan bunga, beberapa kartu ucapan dan juga cincin untuk melamar sang kekasih. Dan kebetulan pada hari itu adalah hari ulang tahunnya Lee Jiyoung. Ternyata Jiyoung di sini berbohong kepada Yunmin bahwa ibunya Yunmin memang sempat datang ke rumahnya dan menyuruh untuk dia agar memutuskan hubungan mereka karena ibunya menentang hubungan mereka berdua. Yang dikarenakan alasannya itu Jiyoung ini tuli. Setelah turun dari kereta, Yunmin itu pengen mencari bus. Entah kenapa dia balik lagi ke kereta karena untuk mengambil barang-barang yang ingin dia berikan kepada Jiyoung. Tapi setelah dia ke kereta ternyata keretanya itu sudah pergi. Jadi di sini dia terpaksa merelakan hadiah tersebut. Dan juga dia mengirimkan pesan kepada Jiyoung bahwa sekarang dia sedang di halte bus untuk menuju ke rumahnya Jiyoung. Sementara itu Sunhae dan Hwon, orang yang bisa menjadi tinggi, ternyata mereka berdua itu bersama dan juga sangat akrab. Dan kebetulan pada hari itu mereka pindah ke sebuah apartemen dan sebenarnya Sunhae itu suka di sana, tapi sepertinya Hwon itu kurang menyukainya. Dan ketika si pemilik apartemen itu menanyakan kepada mereka tentang hubungan mereka, apakah mereka itu kakak beradik, tiba-tiba aja ekspresi mukanya Sunhae ini berubah. Di tempat lain, pada malam hari itu Yunju memang ada kelas malam dan dia dijemput oleh Jiyoung juga kebetulan ada kelas malam pada hari itu dan dia pulang bareng bersama teman-temannya. Tetapi mereka berpisah. Jiyoung naik bus sedangkan teman-temannya pergi menggunakan bus yang lain. Lalu bapak yang sedang menelpon ini merupakan supir bus dan dia tahu bahwa ada kerusakan di dalam mobilnya. Jadi dia ini melaporkan tentang kondisi dari bus tersebut dan dia pengen memperbaikinya pada malam itu. Cuman kalau misalkan dia perbaiki di hari itu juga, dia harus mengeluarkan biaya pribadi baru nanti diklaim. Akhirnya di sini dia memutuskan untuk nanti saja memperbaikinya. Setelah itu dia mempersilahkan orang-orang yang mau naik ke busnya dia. Salah satunya ada seorang anak yang dititipkan sama neneknya kepada pak supir ini. Lalu naiklah orang-orang ke bus yang mau pergi menggunakan bus tersebut. Nggak lama setelah itu Yunmin juga naik. Dan selain itu juga ada Jiyoung di dalam bus tersebut. Dan saat ini pak supir itu sudah merasa keanehan lagi di dalam mobilnya. Dia mencoba bawalah bus tersebut karena dia juga nggak punya biaya untuk memperbaiki mobilnya itu sendiri. Lalu Sunhae masih marah kepada Hwon dan mereka itu bukan hanya sekedar teman biasa, tetapi mereka itu suka sesama jenis. Jadi Sunhae itu mau hubungan mereka itu dipublish. Cuman Hwon bilang itu cukup beresiko karena orang-orang pasti pada belum bisa menerima hal tersebut. Karena hal itulah Sunhae marah banget kepada Hwon. Lalu setelah itu mereka berdua masuk ke dalam bus yang di dalamnya ada Yunmin dan juga Jiyoung. Cuman tempat duduk mereka itu berpisah karena Sunhae di sini masih ngambek kepada Hwon.
Dan beberapa orang yang naik pertama itu sudah turun terlebih dahulu. Jadi sisanya beberapa orang saja yang ada di sana. Sebenarnya Pak supir itu sudah nggak mau menerima penumpang lagi, tapi Yunju dan ibunya tetap memaksa untuk naik bus tersebut karena mereka sudah ketinggalan bus-bus sebelumnya. Pada awalnya bus itu melaju dengan baik-baik aja dan tidak ada masalah sama sekali. Tapi secara tiba-tiba Pak supir merasa ada yang aneh dengan mobilnya dia. Dan gak lama setelah itu mobil tersebut tiba-tiba bannya bocor dan mereka langsung terpelanting. Dan ternyata mereka itu posisinya sedang di jembatan. Karena keseimbangan dari mobil itu sudah tidak terhindarkan lagi, akhirnya bus tersebut langsung jatuh ke dalam air. Dan kebetulan pada saat itu Ji-young lewat ke sana dan dia melihat ada bus yang terjatuh dari jembatan. Pada awalnya Ji-young di sini panik banget karena dia tahu pacarnya itu mungkin naik bus yang sama. Lalu dia mencoba menghubungi 119, cuman kan dia ini bisu. Dia juga bingung melaporkannya bagaimana. Lalu dia larilah sekencang mungkin untuk mendapatkan bantuan. Sedangkan kondisi mereka di dalam air itu sudah parah banget dan hampir tidak ada lagi yang sadarkan diri. Namun ternyata Ji-young itu masih sadar dan dia mencoba untuk menyelamatkan anak sekolah yang dititipkan oleh neneknya waktu itu. Tapi setelah dia sudah kehabisan nafas, akhirnya Ji-young pun pingsan. Sedangkan Pak supir meninggal di tempat. Dan gak lama setelah itu medis dan polisi datang ke lokasi kejadian dan seluruh penumpang itu langsung dibawa ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU. Dokter-dokter dan juga suster bekerja sama bagaimana mereka harus menyelamatkan, yang dimana orang-orang tersebut merupakan korban dari bus yang terjatuh. Sementara itu keluarga-keluarga dari korban yang lain sudah menunggu di sana, termasuk orang tuanya dari Yunmin. Dan yang pertama yang diumumkan meninggal adalah Pak supir yang merupakan suami dari ibu ini. Ibu ini jelas terlihat sedih banget. Kemudian Ji-young dia masih bisa diselamatkan, cuman harus dibawa ke ruang lain. Dan setelah itu ayah dari Yunju berpakaian serba hitam yang mengartikan bahwa istrinya ataupun ibunya Yunju itu sudah meninggal. Sementara itu Yunju ternyata dia ada di sini dan dia dibawa ke ruang lain agar mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Dan juga untuk Sunhae dia masih selamat dan ada kedua orang tuanya di sana. Sementara itu pacarnya dia yang bernama Hiwon itu dinyatakan meninggal dan tidak ada keluarganya yang menunggu. Lalu yang terakhir itu adalah Yunmin. Orang tuanya masih menunggu bagaimana kabar dari dia. Dan gak lama setelah itu ada seorang polisi yang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka menemukan HP-nya Yunmin di sebuah mobil. Dan ketika itu dibuka-bukalah sama ibunya Yunmin. Dia itu marah banget karena Yunmin masih berhubungan dengan Ji-young. Lalu ibunya Yunmin bilang kepada Ji-young bahwa Yunmin itu sudah meninggal dan itu gara-gara Ji-young. Lalu di sini Ji-young pun merasa shock banget mendengar kabar tersebut dan menyangka itu benar-benar gara-gara dia. Padahal nggak lama setelah itu dokter mengumumkan bahwa Yunmin itu masih bisa diselamatkan. Dan sebenarnya ayah Yunmin ini bilang kepada istrinya bahwa dia itu terlalu kejam dengan omongannya kepada Ji-young. Nggak lama setelah itu Ji-young mengirimkan pesan dan bilang bahwa dia bakal menyusul Yunmin. Lalu buru-burulah ibunya Yunmin bilang kepada Ji-young ternyata Yunmin masih selamat. Dan Ji-young yang sudah terlanjur bundir, dia berusaha melepaskan ikatan dari lehernya, tetapi kukunya langsung patah semua dan nggak sempat lagi menyelamatkan diri. Hingga akhirnya dia meninggoy dan bertemulah dia dengan Yunmin di dunia arwah. Tetapi sayangnya Yunmin tidak kenal sama sekali dengan dia. Itulah awal mula mereka muncul di dunia arwah dan mereka harus ke toko lampu untuk menyelamatkan diri mereka. Hingga akhirnya Ji-young dinyatakan tidak bernyawa dan sudah dibawa ke kamar mayat. Lalu jasadnya dimasukkan sama dokter dan suster ini untuk dimasukkan ke lemari pendingin sebelum 3 hari kemudian akan dimakamkan. Lalu kita flashback lagi bagaimana kisah romantisnya hubungan antara Ji-young dan juga Yunmin. Jadi pada waktu itu mereka benar-benar seperti pasangan yang sangat serasi. Pokoknya Ji-young selalu menunggu Yunmin dan Yunmin sangat sayang kepada Ji-young. Mereka berdua itu sangat sering berpergian ke sana kemari, bahkan mereka juga nonton bioskop bersama dan terlihat keduanya saling mencintai.
Sekarang Ji-young berada di dunia arwah karena perbuatannya sendiri, gara-gara terlalu percaya dengan omongan orang tuanya Yunmin. Jadi dia mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru dan juga salah. Setelah dia di dunia arwah, tiba-tiba aja Ji-young itu bisa mengeluarkan suara dan juga bisa ngomong dengan normal. Dan pada saat itulah dia selalu menunggu Yunmin di sana di halte, dan juga Yunmin selalu datang di halte tersebut. Namun dia bingung kenapa Yunmin ini tidak mengenal dia, padahal sudah beberapa kali bertemu di sana, dan juga dia tidak mengingat hubungan mereka sebelum-sebelumnya. Tapi Yunmin tetap aja tidak mengenal dia. Sementara itu di dunia manusia, dua orang ini bakal membersihkan barang-barang dari rumahnya Ji-young. Namun ketika mereka lagi bersih-bersih, salah satu dari mereka sadar ada yang aneh dari ruangan tersebut, dimana ada suara-suara yang seharusnya nggak mereka dengar. Lalu si bapak itu bilang kepada temannya, kita pulang dulu aja, besok aja ngelanjutinnya. Karena di ruangan itu tiba-tiba aja ada Yunmin yang sadar di sana, tetapi dia bingung dia itu berada di mana. Padahal ruangan tersebut adalah tempatnya Ji-young dan dia tidak mengingat sama sekali. Dan seharusnya waktunya Ji-young di lemari pendingin itu sudah habis karena lebih dari 3 hari, cuman lemarinya tidak bisa dibuka seakan-akan Ji-young ini meminta waktu kepada mereka. Karena Pak Dokter paham, mereka pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Berpindah ke toko lampunya Won-young, Sung-sik datang lagi ke sana. Di sini dia tuh benar-benar penasaran banget dengan penasaran banget dengan Won-young. Lalu Won-young membahas dengan Sung-sik tentang perempuan ini, maksudnya Ji-young yang ditemuinya tadi, dan juga tentang Yunju. Kemudian Won-young bercerita bahwa dulu dia mempunyai seorang anak perempuan, tapi dia tidak menceritakan anaknya itu berada di mana. Begitu juga dengan Sung-sik, seharusnya dia mempunyai anak, tapi istrinya itu mengalami keguguran. Lalu setelah itu dia pamit pergi meninggalkan Won-young karena dia mau pergi ke suatu tempat. Ketika dia keluar, dia teringat lagi kepada istrinya bahwa ketika itu istrinya cerita kepada dia bahwa kandungannya itu tidak bisa berkembang padahal sudah 4 bulan. Tapi di sini Sung-sik itu seperti kurang peduli sama omongan istrinya. Dan karena Sung-sik penasaran banget sama tempat ini, karena malam itu sangat panjang banget di tempat itu dan gak ada pagi sama sekali, terus dia mampirlah ke sebuah sekolah. Dan ketika dia masuk ke sekolah tersebut, dia melihat bahwa nama-nama dari loker di sana sangat-sangat aneh. Dan dia teringat perkataan istrinya kalau mereka itu sudah menamai nama janin untuk calon anak mereka, tapi istrinya mengalami keguguran. Dan ternyata nama-nama di loker itu adalah nama-nama janin. Lalu mulailah Sung-sik ini menyadari tentang lokasi tersebut. Sepertinya itu bukan di dunia seharusnya, dan dia merasa menyesal banget dengan apa yang terjadi kepada istrinya. Setelah dia mulai curiga dengan lokasi yang dia tinggali sekarang, dia keluar dari sekolah itu lalu dia pergi keluar. Dan kebetulan Won-young melihat si Sung-sik itu tadi melintas dari sana dan sampailah dia di jalan ini. Dan dia nggak tahu apa yang terjadi dan dia sangat kebingungan. Dia benar-benar rindu banget kepada istrinya dan menyesali ketika istrinya cerita tentang calon anak mereka, dan ketika itu dia tidak peduli sama sekali. Sementara itu Yunju dia sudah menuju perjalanan ke arah rumahnya, dan ketika itu dia melihat ada anjing yang dicari-cari sama pria yang dia temuin sebelumnya. Lalu dia suruh anjing tersebut untuk pergi dari sana sebelum ditangkap sama pria itu. Dia baliklah ke rumahnya dan ketika di lift dia berpapasan dengan Yunmin. Ketika itu Yunju sangat-sangat ketakutan kepada dia. Yunju melihat ke arah bajunya Yunmin, dia melihat ada cairan merah. Saking gemetarannya dia malah lupa dengan password pintu rumahnya dan minta ibunya untuk membukakan pintu. Tapi karena ibunya lama banget membukakan pintu, lalu Yunmin nanya apakah dia sudah lama tinggal di sini. Karena Yunmin sadar dia nggak tinggal di tempat itu, lalu tiba-tiba Yunmin jatuh pingsan dan datanglah Ji-young bilang untuk jangan menyentuh Yunmin karena Yunmin ini adalah pacarnya. Lalu diceklah sama Yunju dan dia melihat ada hal aneh yang dimana Yunmin ini dimasukkan ke dalam koper sama Ji-young.
Lalu tiba-tiba aja Yunju ini ditarik sama ibunya. Dia disuruh untuk diam dan jangan ngomong apa-apa. Setelah itu Ji-young mampir ke rumah mereka dan langsung berbicara. Dia bilang kenapa Yunju dan ibunya ini masing mengingat satu sama lain tapi tidak dengan dia. Mengapa dia ini berbeda? Kenapa orang yang tersayang tidak mengingat dia sama sekali? 아니 엄마 대답 좀 해. Lalu Yunju bertanya kepada ibunya apa maksud dari perkataan dan pertanyaan dari perempuan tadi. Dan tiba-tiba di sini ibunya itu tidak bisa berbicara karena di dunia nyata ibunya itu sudah disumpel mulutnya. Jadi karena itu ibunya ini nggak bisa ngomong lagi. Di sini Yunju karena belum paham-paham aja. Di sini ibunya menyuruh untuk segera mengambil lampunya dia biar dia bisa balik lagi ke dunia manusia. Karena Yunju di sini benar-benar nggak paham sama sekali, jadi ibunya hanya diam saja. Lalu Ji-young masih bertanya-tanya mengapa pacarnya ini masih nggak bisa mengingat dia sama sekali. Padahal karena cara dia meninggal itu berbeda. Ya karena bundir, makanya diingatan cowoknya ini seperti dihapus. Dan ketika Yeonji itu baru datang ke rumah sakit untuk melakukan shift kerja, dia melihat seorang anak yang duduk bersama ibu-ibu. Ternyata si ibu itu adalah seorang arwah. Lalu ketika Yeonji menghampiri si nenek ini, si nenek itu kaget kenapa Yeonji itu bisa melihat dia. Lalu di sini tuh si nenek ini bercerita dia meninggal karena sudah waktunya, maksudnya karena umurnya sudah tua. Dan dia sayang banget kepada cucunya tadi yang duduk di sebelahnya dia. Dan dia masih nggak tega ninggalin cucu kesayangannya, tapi mau bagaimana lagi karena sudah waktunya dia meninggal. Ya dia harus menerima keadaan. Dan menurut si nenek agar arwah-arwah itu nggak gentayangan, mereka harus melupakan semuanya. Si nenek juga memberikan nasihat kepada Yeonji untuk makan makanan yang lebih bergizi karena dia selalu makan buah-buahan aja, nggak ada asupan protein dan segala macamnya. Dan ketika mereka ngobrol, Yeonji ini mendengarkan seluruh cerita si nenek. Setelah itu dia balik lagi bekerja karena sudah waktunya shiftnya dia. Dan temannya bilang bahwa dia mendengar sesuatu di ruangan tempat Yunmin dirawat. Sebenarnya Yeonji itu tahu dan melihat ada sosok Ji-young di dalam sana. Dan dia masuk ke dalam, lalu disinilah dia langsung cerita sama Ji-young bahwa dia, dokter dan perawat-perawat lainnya sudah berusaha menyelamatkan mereka secara maksimal. Tapi balik lagi semua tergantung dengan Yunmin. Tinggal Yunmin yang menentukan bagaimana semangatnya untuk bisa kembali hidup, yang membuat dia bisa balik lagi ke tubuh manusianya dan juga selamat. Di sini Yeonji juga yakin bahwa Yunmin berjuang bukan dengan sendirian melainkan dibantu oleh orang lain. Ya, jadi di sini dia dibantu sama Ji-young yang selalu menjahit tubuhnya Yunmin agar Yunmin itu bisa balik lagi ke dunia manusia. Dan di sisi lain Sunhae juga sudah mulai sadar akan sesuatu. Lalu dia ceklah ruangan yang nggak boleh dimasukin, yang lampunya selalu hidup mati. Dan ketika dia masuk ke dalam, dia sadar bahwa Park Hae-yeon ada bersama dia. Dan ketika itu dia teringat perkataan dia sama Yeon terakhir kalinya untuk jangan pernah ketemu dia lagi. Dia sangat menyesal banget dengan omongannya itu dan menangis sejadi-jadinya. Dia pengen Park Hae-yeon itu ada di sampingnya untuk menemani dia. Dia memanggil-manggil nama Haewon karena dia sudah sangat menyesal dan juga sangat sedih. Dan tanpa disadari bahwa Haewon itu ada di sampingnya dia dan selalu bersamanya, bahkan selalu memeluk dia. Keesokan harinya ternyata anak ini selamat dan juga sudah sadar. Jadi dia menemui Yeonji karena dia pengen membalikan bola milik Ji-young. Jadi karena dia berpikir Ji-young itu sempat menyelamatkan dia ketika dia tenggelam, sebagai ucapan terima kasihnya dia pengen membalikkan bola kesayangannya dari Ji-young. Lalu Yeonji bilang oke, kayaknya dia kenal dengan orang yang dimaksud sama si anak. Nantinya dia akan memberikan bola itu kepada Ji-young. Lalu di dunia arwah, Ji-young berusaha agar bagaimana caranya menyelamatkan Yunmin agar dia bisa sadar. Dan tanpa disadari dia juga berpapasan dengan bapak supir dan mencari cara untuk mengeluarkan orang-orang yang terjebak di sana. Dan di sisi lain Pak Detektif ketika dia mau merokok, dia teringat bagaimana dia itu bisa ke dunia arwah. Ya pastinya dia juga mengalami kecelakaan. Setelah dia sadar, lalu dia baliklah ke toko lampu. Dia bilang ingin meminum kopi lagi. Lalu dia bertanya kepada Won-young ini sebenarnya tempat apa, karena dia merasa dari kemarin ada yang aneh dari diri dia, bahkan ada yang aneh dengan tubuhnya dia. Bahkan kopi yang dikasih sama Won-young itu juga nggak berasa panas sama sekali, seakan-akan dia itu berada di dunia yang berbeda, bukan di dunia yang seperti dia huni sebelumnya.
Tapi karena tipikal Won Young ini tidak memberikan jawaban kepada dia dan menyuruh Pak Detektif ini berpikir dulu tempat apa sebenarnya yang ditinggali sekarang ini. Dan tiba-tiba Won Young membuka kacamatanya dan matanya sama dengan penjaga warung kemarin yang berwarna kuning.